Halo teman-teman, kembali lagi di channel Toporoso. Selamat datang di konten video praktik ya. Nah, selayaknya video praktik, maka kita akan membahas praktiknya langsung di lapangan dan caranya, biar teman-teman mudah. Nah, tetap sama teman-teman, karena memang kesadaran itu basicnya itu adalah experience. Jadi basicnya adalah pengalaman, maka perlu dipraktikkan. Nggak bisa mengoleksi banyak teori. Jadi harus praktikkan di lapangan, praktikkan di keseharian, dan perlu diingat kayak yang kemarin kita bahas ya, sesantai mungkin, nggak usah buru-buru, dan seterusnya. Nah, untuk tema praktik kali ini, itu aku jelasin singkat dulu ya, sebelum kita masuk ke praktiknya. Oke? Jadi nanti kita akan praktik di depan layar dulu, lalu kita praktik di luar rumah ya. Jadi penyaksian itu teman-teman, sebenarnya teknik penyaksian itu ada 3. Yang pertama penyaksian subjek, kedua penyaksian jarak, dan ketiga penyaksian objek. Nah, kalau kita runut di video awal penjelasan penyaksian itu kan memang syaratnya ada 3. Ada subjek, ada objek, lalu tengah-tengahnya ada jarak ya toh. Nah, padahal 3 ini adalah sebuah metode penyaksian. Kalau di video praktik 1 dan 2 itu masih sebatas penyaksian subjek. Jadi kita menyadari si subjeknya ya toh. Nah, kalau ini berbeda. Video praktik ini mungkin adalah video yang cukup mudah buat teman-teman yang susah menyaksikan subjek. Kenapa toh kok aku men-share 3 metode praktik itu? Ya karena cocok-cocokan teman-teman. Ada yang cocok di metode penyaksian subjek, ada yang cocok di metode penyaksian objek, ada yang cocok di metode penyaksian jarak. Semuanya sama-sama penyaksian. Intinya adalah kita mengalami backgroundnya, kita mengalami siapa yang tahu, siapa yang menyaksikan, dan seterusnya. Seperti itu ya. Tapi dengan metode atau dengan narasi yang berbeda, teknik yang berbeda. Oke, jadi buat teman-teman yang masih belum cocok di metode penyaksian subjek yang kemarin di episode 1 dan 2 itu nggak masalah. Karena kita punya 2 metode lainnya, yaitu metode penyaksian jarak dan metode penyaksian objek. Sekarang kita akan membahas metode penyaksian jarak. Ya, kalau kemarin episode 1 dan 2 itu kita membahas penyaksian subjek. Jenisnya itu penyaksian subjek. Kalau ini jenisnya penyaksian jarak. Oke? Eh Kembali lagi, penyaksian itu butuh 3 syarat, subjek, objek, dan jarak. Kita akan fokus di jaraknya. Nah, sekarang gini, misalkan ada, mana ya, coba benda apa ya. Misalkan inilah, ini kan bungkus rokok ya. Bungkus rokokku ini tapi rokoknya kosong ya, belum tak linting lagi. Misalkan bungkus rokok ini. Aku menyaksikan bungkus rokok ini toh. Otomatis ada aku yang subjek dan ada bungkus rokok ini yang objek. Nah, di antara aku dan bungkus rokok ini, di antara subjek dan objek ini ada semacam ruang kosong yang bernama jarak. Ya toh, jarak seperti ini. Seperti video sebelumnya ya, kalau jaraknya terlalu dekat kita nggak bisa menyaksikan, makanya harus ada jaraknya. Nah, sekarang penyaksiannya kita tidak menyadari objeknya dan kita tidak mencari si subjeknya, tapi kita fokus di area ini. Nah, fokus di area ini teman-teman. Jadi bukan di sini atau di subjeknya, tapi di ini, di area ini, di jaraknya. Jadi kalian sadari jaraknya. Oke, sadari jaraknya. Lupakan objek dan subjek, tapi fokus di jaraknya. Saksikan jaraknya. Oke, coba ya. Misalkan kalian sekarang melihat video ini ya, entah dari HP, entah dari laptop, ya toh? Ketika kalian bisa menyaksikan video ini, otomatis kan ada jaraknya antara kamu dan HP-mu, antara kamu dan gadgetmu, ya toh? Nah, sekarang coba ya. Coba saksikan jarak antara kamu dan HP-mu atau dan laptopmu. Coba. Aku kasih waktu nih. Coba
fokus dan saksikan jarak antara HP-mu dan kamu. Oke? Bisa ya? Bisa ya? Gimana sensasinya? Coba nanti tulis di kolom komentar ya. Penyaksian yang ada di sini nih. Jadi kalau aku kan subjeknya, ini kamera HP-ku itu objeknya toh. Nah, aku menyaksikan ininya. Antara ininya loh. Jadi bukan ini dan ini. Ini dan ini dilupakan dulu, diletakkan dulu tapi saksikan ininya. Antaranya. Ruang kosong di antara ini loh. Yaitu jarak. Oke? Nah, lalu kalau kamu sudah bisa menyaksikan objek luar ini dengan jarak, maka objek-objek lain seperti pikiran dan perasaan itu juga bisa. Karena basicnya kita bisa menyaksikan sesuatu, otomatis kita berjarak dengan itu. Nah, coba amati jaraknya. Misalkan, coba ya, latihan di depan layar dulu deh sebelum ke lapangan nanti ya. Latihan di depan layar dulu. Kita coba saksikan pikiran kita dengan jarak. Oke? Jadi pikiran kita itu objeknya, kita adalah subjeknya, itu lupakan dulu. Tapi kita fokus di jaraknya. Coba sekarang teman-teman mikirin gajah. Coba bayangkan gajah di kepala. Gajah. Elephant. Kalau di bahasa Inggris. Gajah. Coba bayangin gajah nih. Udah kebayang? Wujudnya udah ya. Udah kebayang. Nah, kamu kan bisa menyaksikan tuh. Ada gambaran gajah di dalam. Ya. Bisa ya? Nah, sekarang kamu saksikan gambar gajah jarak antara gambar gajah dan kamu. Coba saksikan jarak antara gambar gajah di kepalamu dengan kamu. Oke? Kerasa? Bisa? Oke, kita coba lain lah, jangan gajah. Misalkan coba bayangkan Pak Prabowo misalkan gitu. Tokoh ini ya. Bayangkan ada Pak Prabowo di dalam kepalamu. Entah itu dia aktivitas joget-joget, entah itu dia aktivitas pidato, entah itu dia aktivitas rapat dan sebagainya. Coba bayangkan Pak Prabowo. Bayangkan Pak Prabowo. Ini aku kasih gambar biar mudah. Ini namanya Pak Prabowo. Oke ya, bayangkan Pak Prabowo. Nah, terus coba saksikan jarak antara bayanganmu, gambaranmu, image di dalam kepalamu tentang Pak Prabowo dengan kamu. Jarak di antara itu, coba saksikan. Coba pelan-pelan dibayangkan Pak Prabowo. Lalu coba saksikan tapi fokus di jaraknya, sadari jaraknya. Oke? Bisa ya? Bisa ya? Mudah ya? Nah, itu adalah metode penyaksian jarak, jenis penyaksian jarak. Jadi penyaksian ada 3, kembali lagi aku ulangi ya. Penyaksian subjek yang ada di episode 1 dan 2 itu termasuk jenis penyaksian subjek. Kita fokus di subjeknya toh, mencari-cari mana subjeknya dan seterusnya toh. Nah, kalau sekarang kita fokus di jaraknya. Ya, nanti di episode berikutnya mungkin aku akan membahas penyaksian objek. Oke? Paham ya? Sekarang coba kita keluar rumah, kita praktik sebentar ya. Tentang penyaksian jarak. Biar teman-teman bisa membayangkan. Dan langsung mempraktikkan, oke? Oke ya, kita coba praktik penyaksian jarak. Ya. Coba ini dulu deh. Misalkan ini deh. Nah ini. Misalkan keran ini ya. Ya kan? Kan aku bisa menyaksikan toh. Menyaksikan jarak antara keran ini dengan aku. Nah, ini yang disadari. Yang disadari adalah jarak antara keran dengan aku, antara objek dengan si subjek.
Jadi letakkan subjek dan objeknya dulu. Kita fokus di ininya. Paham ya teman-teman? Ininya loh maksudnya. Dari sini ke sini. Nah, ininya kita sadari. Oke? Ya, coba lagi. Coba lagi misalkan, nah ini misalkan pemandangan sawah lah. Jadi kita nggak harus menyaksikan satu objek. Jadi kita bisa menyaksikan banyak objek nih ya. Ya toh? Ada rumah, sawah, pohon dan sebagainya. Nah, coba kita saksikan. Jangan saksikan objek-objek ini, tapi saksikan jarak antara ini. Antara si subjek dengan pemandangan ini. Dengan landscape ini. Saksikan ininya. Jadi dari sini ke sini saksikan. Yang ini loh. Ya, paham ya? Coba lagi. Misalkan apa lagi? Ini ya, ini ada pohon nih. Ada pohon. Nah, ini coba. Pohon dan aku kan berjarak ya, makanya aku bisa menyaksikan. Nah, letakkan objek pohonnya dan letakkan si subjek yang menyaksikan. Tapi kamu hanya menyaksikan jaraknya, menyadari jarak antara si pohon dengan subjeknya. Nah, jadi kamu ada sensasi mundur ke belakang atau sensasi kesadaran, sensasi layar. Itu yang aku sebut kesadaran itu. Jadi semacam ada ada lompatan tersendiri ketika kamu menyaksikan hanya ini. Hanya ini. Oke, paham ya? Coba lihat. Dari situ ke sini itu kan ada jaraknya. Nah, kita saksikan jarak ini. Ya, itu untuk penyaksian jarak. Ya. Oke? Kalau penyaksian subjek itu beda toh. Penyaksian subjek itu adalah aku menyaksikan pohon. Ya. Itu penyaksian subjek. Kalau penyaksian jarak, aku menyaksikan ada jarak ini, sadari jarak ini. Jadi aku yang menyaksikan itu diletakkan dan objek yang disaksikan diletakkan. Jadi hanya sadari jaraknya antar objek dan subjek. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Apalagi nih misal nih. Nah misal itu tuh. Kelihatan ya agak sini. Nah tandon oren itu ya. Tandon air itu. Nah itu kan ada jaraknya tuh. Antara tandon yang itu di sana dengan aku kan ada jaraknya. Makanya aku bisa menyaksikan karena aku ada jaraknya. Ya. Nah, prosesnya itu adalah menyadari jarak ini. Ya, menyadari jarak antara ini si tandon dengan kalau di sini kan kamera HP dengan kamera HP ini. Seperti itu. Pasti ada jaraknya. Kalau nggak ada jaraknya, itu kita nggak bisa menyaksikan teman-teman. Makanya pelatihan penyaksian itu harus ada jaraknya. Kalau gini lah, misalkan aku zoom gini lah. Nah aku zoom gini. Kamu nggak tahu kan kalau ini pohon yang seperti apa. Makanya harus berjarak. Nah, ya toh? Berjarak terus sadari jaraknya antara ini dengan ini. Oke? Seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjut sebentar di rumah. Oke teman-teman, kembali di rumah lagi ya. Seperti itu ya kurang lebih penyaksian jarak, jenis penyaksian jarak. Jadi penyaksian itu aku ulang lagi, penyaksian itu ada 3 jenis. Pertama jenis penyaksian subjek yang sudah ada di episode 1 dan 2 kemarin. Kedua penyaksian jarak yang sekarang teman-teman sedang tonton dan akan dipraktikkan nanti. Yang ketiga jenis penyaksian objek yang nanti di video lanjutan yang aku akan bahas. Ya, 3 jenis ini itu punya orang-orangnya sendiri. Dalam artian nggak semua orang itu cocok di salah satunya saja. Kadang dia cocoknya itu di penyaksian jarak tapi penyaksian subjek itu enggak. Kadang dia cocok di penyaksian objek dan penyaksian jaraknya enggak. Atau kadang dia cocok di tiga-tiganya kayak gitu. Pasti ada salah satu yang cocok dari 3 penyaksian itu. Nah makanya kenapa di video Medika sebelumnya aku akan membahas semua metodenya di sini. Sehingga kamu bisa bebas memilih. Kamu nyamannya itu di penyaksian apa, jenis penyaksian apa. Nyamannya itu di metode apa. Karena cocok-cocokan teman-teman. Misalkan aku cocok makan buah mangga, itu belum tentu kamu suka buah mangga.
Bisa saja kamu suka buah duren atau jeruk dan sebagainya. Itu cocok-cocokan. Aku kenyangnya itu, pengennya itu nasi goreng. Ya, tapi kamu kenyangnya pengennya soto ayam kan beda. Cocok-cocokan. Kamu nasi goreng karena nggak cocok nasi goreng karena mungkin nggak cocok dengan nasi digoreng itu nggak cocok. Tapi tujuan kita kan sama kenyang, ya toh. Maupun kamu metodenya soto ayam, makan soto ayam, dan aku metodenya makan nasi goreng itu nggak masalah. Yang penting kenyangnya. Yang penting pengalaman kesadarannya, pengalaman layarnya, pengalaman langitnya, pengalaman lautnya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada 3 jenis metode penyaksian. Nanti teman-teman bisa pilih sendiri. Oke? Kita ketemu lagi di video-video yang lain ya teman-teman ya. Selamat istirahat dan selamat bersenang-senang dengan penyaksian jarak.